jagat raya ini sebuah kesatuan yang terikat secara organistis. Semua yang ada di dalamnya berhubungan. Dan dipakailah istilah ada alam atas, lalu ada alam bawah. Ini tidak sulit. Semua orang gampang mengerti istilah ini. Langi itu nalino tetani tor. Ini dunia para dewa. Ini dunia manusia dan sangserekannya. Sangserekan itu ya kita tahulah. Tapi pokoknya ini untuk mengatakan alam semesta itu satu kesatuan organistis yang bisa dilihat dalam dua sudut. Ada alam atas dan ada alam bawah. Dunia orang hidup dan dunia orang yang sudah menjadi di dunia lain, ya dunia lain. Dunia kini dan dunia lain. Dalam mitos penciptaan di Aluk Todolo kan ada dua ya. Penciptaan oleh Puang Matua dari Sawan Sibarung. Tapi tak aku tandai apa lesangan ni teto manurun. Nani Bu itu toh, tapi yang saya ingin katakan ialah pada akhirnya kita bilang kita sebenarnya diturunkan dari atas oleh Puang Matua dan kita akan kembali ke atas. Saya mau kasih ingat kembali dalam mitos penciptaan orang Toraja, Puang Matua itu lahir dari terpisahnya langit dan bumi. Jadi sebenarnya Puang Matua bagian dari langit dan bumi, bagian dari semesta. Ya, ini beda yang sangat prinsipil dengan ajaran Kristen. Puang Matua itu ada di luar, menciptakan segala sesuatunya. Tapi kalau orang Toraja, ini dalam rangka memahami apa itu holisme organistis. Puang Matua justru lahir dari keterpisahan langit dan bumi. Dan Puang Matua itu yang kemudian menciptakan makhluk, manusia dan sangserekannya. Jadi boleh dibilang dari atas dan akan kembali ke atas. Seluruh yang ada itu idealnya berada dalam relasi harmoni. Di agama suku tidak ada konsep dosa. Beda dengan kekristenan. Dosa dalam arti pemutusan hubungan. Tapi di agama suku, dan saya kira semua agama suku begitu, yang ada ialah pelanggaran yang membuat tata tertib kosmos ini jadi rusak. Jadi yang ada itu pelanggaran yang menggoyang tata tertib kosmos, menggoyang harmoni. Kalau terjadi pelanggaran pasti goyang. Dan goyangnya itu antara lain muncul dengan misalnya ada yang sakit-sakit atau panen gagal karena makan juli, entah usah akedo. Pokoknya yang paling penting adalah menjaga relasi tetap baik. Tapi karena relasi pasti kadang-kadang terganggu, maka selesainya dengan ritual. Ritual itu untuk dua maksud, untuk pemulihan karena rusak, dan ritual untuk penyempurnaan kembali ke atas. Jadi kalau ada pelanggaran, terjadi goyang-goyang. Dilakukan ritual pulih. Tapi ritual yang lain adalah ritual untuk kita harus menyelesaikan semua supaya kembali ke atas, kembali puang. Nah, Malaysia menempuh atau mina toh. Jadi sebenarnya mak nenek kalau kita samakan dengan semua yang lain ada dalam kerangka relasi yang menjamin kelanggengan semesta.
seluruh yang hidup, yang menjamin kelanggengan kesatuan organistis. Kesatuan organistis itu kita paham ya, jadi semua yang ada itu bagaikan organ-organ tubuh yang kalau semua baik, ya tubuh itu hidup. Kalau ada satu bagian yang terganggu, seluruh tubuh sakit. Dia ada dalam hubungan yang saling menopang untuk menopang kehidupan yang baik di jagat raya ini. Nah, kalau mak nenek kita tempatkan sebagai ritual, itu saya kira ada dua di sana. Tidak terselenggaranya apa yang harus diselenggarakan secara ritual, itu diselesaikan kemudian. Apa yang belum dilakukan selalu diupayakan untuk dilakukan. Dan karena hubungan itu adalah hubungan yang terus-menerus, hubungan antara semua bagian, jadi berhubungan antara kita yang ada di dunia ini dengan Sang Serekan, dan hubungan dengan yang ada di dunia atas itu harus terus-menerus dirawat. Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan ya, seperti yang tadi saya katakan, sedangkan Banuari robo kolalino, nabu itu apa-apa di kuaduka, membalik po mo do pa masakiara dukan tiro ki itu kusang yang mo to na koy to minakian di kua ladi tulong mira langan. Itu la kamera langan. Lani pedombay mira. Annabi ki itu asanda paraya sang kamu-kamu. Jadi terus ada pergaulan antara yang ada di atas dan yang ada di bawah. Saya malah melihat bagaimana relasi ke atas itu harus dinyatakan dalam relasi dengan yang ada di sini. Yang di atas harus selalu diingat, dan yang ada bersama dengan kita menjadi tempat di mana kita merasakan apa yang diwariskan oleh leluhur kita dan yang pantas untuk terus dijunjung. Nah, itu holisme organistis. Saya ke bagian yang tadi sempat disinggung oleh si pendeta siapa itu Malni. Indo misalkan dan ini atau tuh lan mitos. Pong rumasek. Kita pakai lagi istilahnya Eka Dharma Putra mengenai pilar agama ya. Mitos, ritual, dan etika. Mitosnya mak nenek itu pengrumah sekian. Kalau ritualnya mak nenek. Dengan beberapa yang setara dengan itu, yang orang tua kita tadi Pak Bati jelaskan panjang lebar, saya sangat bersyukur bisa mendapat informasi yang lengkap seperti itu. Dan etikanya macam apa? Etika apa sih lalante? Kekerabatan, silaturahmi. Atau bahasa ko pa Kristen pokanan situn dan mali, etika situn dan mali. Soal apa tuh si lupakan itu. Barangkali yang justru menjadi PR kita sebenarnya ialah bagaimana dengan pendekatan 3 pilar agama ini kita bisa sampai menyimpulkan bahwa mak nenek di dunia modern sekarang ini sesuatu yang masih relevan karena kita punya dasar mitos dalam arti penceritaan kebenaran. Jadi kalau mitosnya pengrimasek, kira-kira apa tulah ta'ala lammi kasarnya itu bisa menjadi
cerita kebenaran yang mendukung upacara atau ritual mak nenek. Dan etika apa sebenarnya yang akan begitu luhur untuk kita kembangkan dalam kaitan dengan ritual itu, supaya dia tidak menjadi suatu ritual yang digunakan untuk kepentingan lain. Ya aku sangka kepentingan lain tuh, aku pokad ini atau salu nenek. Salah satu hal yang sangat penting bagi orang Toraja adalah salu nenek. Malaysia nggak mau tuh ritual mak nenek seandainya ada yang melakukannya, karena ini akan menjadi sesuatu yang bisa efektif untuk dalam rangka pemilihan kepala lembang misalnya. Tapi ritual apapun bisa digunakan salah kalau dia tidak punya mitos yang jelas dan sistem etika yang memang diajarkan turun-temurun. Bayangkan nih ke indah miton hubungin atau mengenai pilkada kukuayo, ya mau biasa masuk sana duka atau sebab ya tu nenek yo pindah salu-salu malah digaraga-raga kena denui di paranlui. Kalau bagi orang Toraja nenek itu begitu penting ketika dia masih di sini dan ketika dia sudah di dunia lain yang tidak kita dapat bergaul secara ragawi lagi. Apa relevansinya dan apa yang penting untuk mendukung kehidupan kita di sini sekarang. Kau kira-kira yang betul sangat ku ruruk ku pokada bisa satu narasi yang bisa membuat kita melihat bagaimana mitos, ritual dan etika itu terjadi dalam hidup kita, walaupun ini bukan dalam rangka bukan dalam rangka mak nenek secara spesifik, tapi ada hubungannya. Di kampung saya dan saya mewarisi mitos itu. Nenek kami dari Balepe ada namanya Sak Bolong. Dia dikasih nama Sak Bolong karena waktu lahir di lidahnya ada yang tanda hitam. Malotong joto lilan yang tulisan Sak Bolong. Mungkin karena dianggap ini membawa petaka, lalu dia disuruh pergi malam itu. Saya juga mappa, saya potong-potong saja ceritanya. Dia sampai di suatu tempat yang namanya Mariri, dan di situ ada orang mati yang sudah lama, busuk. Tidak bisa dikubur karena belum ada apa-apa. Kondi kada ko Sak Bolong moto tumpu sarai nanti kaburu. Kondi moto tu bombona te di sanga lautan itu masai mematu nata ne kaburu. Sabak tak apa. Undi banga male sola Sak Bolong, selangan tondok di sanga leso. Demi bayi na purai do, lana purai ne payatu syarat na nakwa lamu tekaran na atau pau dan pau. Bisa didulu tuninan nal o kampung kilo leso. Nah, belan menang moreli itu Sak Bolong kemale minateka. Nah, saat begitu pau rono itu Sak Bolong konde ikada na tolong moto tu bombona di sanga lautang. Dadi sebali. Dadi mitau di sanga miang lobarani. Ya tu si terlu na betul mitos. Undi bang moto tinde bombona lautang untolong Sak Bolong. Male matangga sa uduri, sa endreka. Rokoi manung na misa dolo bang mo tu lautang pula ulun na tu manung na balin. Jadi pokoknya patalotar tu manung na ni Sak Bolong. Na baka sugiran, na badu kakaunan. Ini pokada tu tema tu cerita tanga melo sa bano ko buda pule tu lo omi endrekang na talo tangga Sak Bolong na minda di kaunan lo kayu. Tapi itu cerita. Apa yang terjadi sampai hari ini? Ya to jong kampung ki jong mappa. Yan na din tumate lendu. Ta na bisa taruh bang musti male di tundui di bules ya. Ta na bisa taruh kita apina di patodor rara. Si turuk mereka tu tondok. Nah di padenan tu si patun di paden. Namanya taruh tumate. Sampai hari ini.
apa yang saya ingin katakan secara sosiologis, tadi Pak Christian dan Pak Abraham bicara soal konstruksi. Dalam sosiologi itu budaya dan masyarakat itu adalah konstruksi sosial. Manusia yang mengkonstruksinya. Dan konstruksi itu mengalami proses terus-menerus dalam, kalau Berger dia pakai istilah dialektika. Terus-menerus dikonstruksi. Kalau mak nenek kita tempatkan sebagai bagian dalam rangka konstruksi sosial untuk membentuk kebudayaan, memelihara masyarakat, maka saya kira sudah jelas kita akan mengatakan ini suatu ritual yang perlu dipertegas mitosnya dan dijabarkan ke dalam etika yang akan mengangkat seluruh nilai-nilai yang hidup dalam ritualnya. Tadi Pak Christian sudah menyebutnya. Nilai mali, nilai siapa tuh? Dan saya kira karena ini seminar awal, kita akan mendengar banyak. Pendahuluan ini saya harap bisa menggerakkan kita untuk maju lebih jauh. Saya ingat Pak Yahya tadi sudah menyebutkan, seminar ini diawali dengan percakapan mengenai kita akan bakal menghadapi beberapa pertanyaan terkait dengan hubungan antara kita dengan orang yang sudah mati. Sehubungan dengan sudah beberapa orang Toraja yang kita tahu upacara kematiannya tidak bisa dilakukan dengan baik karena situasi corona. Kira-kira malan kuah gereja Toraja sikapi ke demi tahu nakua ya dekat to sianu kenalain demi kampung kola susia to pabelan na corona susi bang mau dekat to palumpun batang rabun. Jadi seminar ini menjadi semacam pembuka wacana untuk gereja Toraja secara serius mencari solusi yang sungguh-sungguh berakar dalam kebenaran Kristen, narasi kebenaran dari Alkitab, bisa dirancang bagaimana ritualnya, bagaimana liturginya, dan sungguh-sungguh jelas etikanya supaya dia bukan menjadi ritual yang digunakan untuk maksud lain. Susi tu nampokada teman-teman tesan abad ini nak dipokok sabak ini ripokada semua bisa duka bukan. Tapi apa yang sungguh-sungguh menjadi nilai hakiki, nilai terpenting yang berguna bagi masyarakat. Berguna untuk menjadikan Toraja suatu alternatif peradaban di dunia yang saya kira makin lama akan kita makin rasakan sebagai dunia yang cenderung membawa kita ke dalam bukan perpecahan tapi kecenderungan individualistik. Itu lah si rampur kita pako desia metu sarana virtual seminar isanga seminar tanpa pertemuan ragawi. Kusanga yang dulu Pak Abraham, minta maaf kalau sudah panjang dan kurang jelas. Tapak nang yam tot kururuk kusanga aja lubir hilalan. Mudah-mudahan berguna untuk diskusi ini. Selamat. Oke, terus semangat. Sebuah pengaruh yang saya kira sangat membekali kita untuk memahami mak nenek ini, khususnya dari perspektif bagaimana kita melakukan konstruksi sosial, karena seperti yang dikatakan tadi itu budaya dan masyarakat sesuatu yang terus-menerus menjadi. Dan agama adalah salah satu faktor yang cukup menentukan di dalam. Agama adalah salah satu faktor yang tidak dapat kita lepaskan dari kemasyarakatan kita. Nah, bagaimana mendialogkan ini budaya dan agama sehingga membentuk suatu tatanan sosial yang di dalamnya kita sebagai orang Kristen dapat hidup sebagai orang yang berbudaya dan beragama dalam suatu tatanan sosial yang lebih berkeadaban. Nah, kurang lebih saya kira macam itu. Nah, karena kami dari ITGT ini betul-betul memang dalam rangka untuk mencari bahan-bahan bangunan untuk membangun sebuah pemahaman yang kurang lebih mencerminkan pergumulan teologis yang bertanggung jawab secara teologi dan secara kemasyarakatan, maka akan lebih baik kalau kami lebih banyak mendengarkan dari Bapak Ibu sekalian hal-hal yang kira-kira
perlu kita pertajam. Saya kira banyak yang ingin berkomentar tadi, makanya lebih baiklah kalau pada kesempatan ini membuka kesempatan kepada rekan-rekan yang masih ada dalam Zoom ini. Kita masih ada 70 orang, 69 orang. Nah, silahkan. Ini midem mau tak dia sekali lagi di Pokarena, bisa masih aku mande. Karena matumba. Tutup mami itu lajar nih. Ya oke, silahkan. Biar lamoro yang mekutana, pakuotaan bisa ditiru sekaligus dan layar itu sebab budak kami. Informasi dalam sini Om Abraham. Oh ya, silakan Pak Christian. Siapa Ya. nama kita? Jadi aku takai mirah. Maksudnya bisa hadir. Tapi begini, oke, sorry. Untuk di YouTube kita terpaksa memotongnya karena jam 7 PWGT harus masuk untuk segmen berikut, karena sebenarnya kita cuma mempola ini 3 jam, tetapi kok susun ke di sana kalian memorepe itu tuna, jadi tidak jadi masalah, tetap jalan. Tetapi di YouTube itu teman-teman yang sempat menyimak di YouTube itu terpotong sampai jam 7 tadi, jadi nanti akan di pre-recorded stream. Seperti itu, jadi tiro manina terpotong, maka akan diupload besok pada jam yang sama, jam 16 sore. Yang sisanya, termasuk yang sekarang ini kita sudah tidak live lagi. Itu saja informasinya Om Abraham, dan saya akan bisa sedikit bergabung kalau pas tidak ditanya-tanya di PWGT. Konversasi Bang Betul Ketuan, ya, oke. Nah, baik, jadi dani mataku kumata yang ditiru kami tahu ditiru nasan kita teh. Ke siaran ulang ada kok. Pakotaannya tadaka atau ya itu tadaka. Sekali lagi tadi kita sudah mengatakan yang bersifat instrumental dan lain sebagainya bukan itu. Tapi kita mencoba mencari pendasaran yang betul-betul menolong kita untuk hidup lebih berkeadaban lah begitu. Karena kita sudah lihat bahwa banyak ekspresi berbudaya kita termasuk dalam nenek selama ini yang tampak-tampaknya sudah tidak berdasar lagi pada filosofi atau keyakinan asali dari nenek itu. Oke lah, mari silahkan. Beberapa tadi yang saya lihat agak terang layarnya karena ingin berkomentar. Kayaknya Pak Julian Layuk ya? Iya, terima kasih Bapak Moderator. Oke, silakan Pak Julian. Iya, terima kasih banyak kepada Bapak materi yang saya tidak sebut satu persatu. Izinkan perkenalkan, nama saya Layuk Rombe dari Papua. Kebicin ke Bapak Alo Padang dan beberapa dari Bapak Pendeta tadi. Saya menggarisbawahi tadi bahwa bagaimana kondisi sekarang bahwa banyak kita masyarakat Toraja yang terkena pandemi sehingga tidak melaksanakan ritual budayanya, sehingga betul yang dikatakan bahwa bagaimana keadaan kita sekarang berakar dalam Alkitab, ritual bagaimana teknisnya dalam ritual, liturginya, etikanya dalam membangun ibadah nantinya. Itu maksudnya. Mungkin begini Bapak, saya latar belakang sedikit. Kebetulan saya betul-betul murni dari gereja Toraja, mulai dari sekolah minggu sampai PPGT dari gereja Toraja. Namun izin yang saya perlu sampaikan sedikit, ada kesaksian sedikit bahwa sebenarnya Mak Nenek ini baru-baru akhir ini baru saya perhatikan bahwa lagi marah-marahnya. Tapi kembali lagi bahwa izin sebelumnya saya tahunya awalnya ketika orang tua saya meninggal dan dilakukan prosesi, yaitu artinya nakwa toraya, nakwa saring bone-bone, artinya bahwa semua namanya jenis kerbau apa semua diadakan. Nah, pada saat itu waktu mau diupacarakan sempat kita melihat namanya tedong tai tandukna. Nah, pada saat itu kita sudah berjanji bahwa kita akan potong, tapi dalam upacaranya kita sudah lupa karena kesibukan sehingga kerbau itu tidak dipotong. Nah, setelah orang tua kita dikubur, saya sudah pulang ke Makassar. Tiba-tiba waktu di Makassar, tiba-tiba
antara sadar dengan tidak, tiba-tiba saya melihat orang tua yang kepunya. Saya tanya ke Pak Lotoring ini masalah iman ini. Saya melihat orang tua saya diminta maaf, di tanda kutip di tempat itu dimarahi oleh nenek-neneknya di sana. Itu dia ditanya neneknya, dia bilang, maafin nata emu tunon tu tidak tak kandung nah. Makanya saya kaget di situ. Apa artinya itu? Makanya saya langsung tanya orang tua saya paginya. Saya tanya, kenapa ada demikian? Selama ini saya tidak tahu artinya begini. Akhirnya orang tua saya mengatakan bahwa sepertinya yang marahi kamu punya orang tua itu adalah neneknya orang tuamu. Karena pada saat dulu, waktu dikubur tidak sampai 12. Cuma 7 ekor, mungkin itu yang marah. Makanya kalau bisa nanti kalau sesuatu di Pakatuan, itu yang disampaikan oleh Bapak pemateri tadi, bahwa mak nenek itu biasa namanya di Pakatuan. Mohon izin sebelumnya. Nah, mungkin itu saja yang dari kesaksian yang saya dapatkan itu, bahwa memang saya betul-betul lihat itu kenapa orang tua saya dimarahi. Ya itu, jadi ini yang saya anungkan di sini. Terus kemudian saya sependapat tadi dengan Bapak Pendeta bahwa tosarani mikite. Saya pikir begini, menurut saya bahwa mak nenek ini semacam penghargaan kepada orang tua kita, leluhur kita. Mungkin demikian yang saya anungkan dalam pemikiran saya. Tetapi tetap kita mengimani bahwa sumber segalanya adalah Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Ya Bang Rita, itu pandangan, tetapi artinya bahwa mak nenek itu saya pikir tetap dilaksanakan sebagai bentuk penghargaan kepada orang tua kita. Kalau menurut saya, mungkin demikian Bapak. Makasih. Halo. Oh ya, sorry tadi rupanya saya masih mute sendiri. Ya, terima kasih Pak Julian Layuk. Ditampung dan digumuli apa yang disampaikan tadi itu. Saya memberi kesempatan kepada yang lain dulu. Siapa lagi yang mau berkomentar? Ngomong saja, kalau di unmute saja layarnya, karena saya tidak bisa melihat dalam satu layar tunggal ini. Ada yang mau berkomentar? Ya, jadi sekali lagi kita berbicara atau sudah berdiskusi tentang bagaimana kita sebagai orang Kristen khususnya mau mengambil. Pak Abraham, ya. Pak Abraham ada nilai sampai raise hand. Oh ya, sorry saya tidak melihat. Silahkan bicara saja. Nanti saya kemudian akan melihatnya setelah berbicara akan muncul wajahnya. Nilai sampai, silakan. Ya silakan. Saudara atau ibu atau bapak nilai sampai. Mana Ibu Nela sampai? Ya, yang lain kalau Ibu Nela sampai mungkin belum nyambung. Ya, bahkan ada peserta ini yang saya kira saking berminatnya masih berkostum APD, Pak Dr. Siswanto. Ini beliau dari awal cukup berminat untuk acara kita ini. Mungkin dari Pak Dokter mau komen. Oke. Ya silakan. Terus semangat. Tidak ngisi ya suramku. Mas Yang Pak Dokter silahkan. Oh ya, ya.
saya sudah bertugas hampir 29 tahun di Madura, Jawa Timur. Namanya dia duka mana nenek itu mai? Pemalu. Oke, ya saya sangat tertarik melihat materi ini. Walaupun sejak kecil, terus terang saya kebelah hadir ke Deni Toma Nenek dulu kampung tepisan. Saya dari Tikala. Jadi cuma akhir-akhir ini saya sangat tertarik melihat acara-acara yang dilakukan di kampung halaman di Kalimbuang kemarin ya, di Kalimbuang. Kemudian ini menurut saya ini satu acara yang bagus ya, yang menarik. Kemudian mungkin dalam konsep kekristenan bisa tidak 100% seperti yang lalu-lalu. Jadi, suatu penghargaan kepada nenek moyang kita. Nah, itu menurut pandangan saya sebagai orang Toraja dan apalagi sekarang sudah merantau jauh. Kemudian yang berikut, satu pertanyaan kadang-kadang muncul di dalam pikiran saya, seperti yang sudah saya dengar tadi pembicaraan bahwa kadang-kadang kita masih didatangi oleh nenek-nenek kita dulu, seperti yang disampaikan Bapak Sapa Mindain datang. Kumua tak mi anu nak susi tapi sentong. Nah, itu apakah kita perlu melaksanakan sekarang atau bagaimana, atau ya bagaimana lah ya. Jadi materi ini sangat menarik. Kalau ada rekamannya sangat bagus untuk tidak hanya kita dengar langsung, tetapi dalam bentuk tulisan yang kita bisa baca kemudian hari. Jadi mohon Bapak Pendeta bisa menerbitkan satu buku gabungan saja dari materi-materi tadi, termasuk yang Aluk Todolo, supaya kita generasi sekarang dan selanjutnya bisa belajar bahwa kita sudah melaksanakan kegiatan hari ini, supaya tidak hilang. Memang sudah ada rekaman, itu juga bisa dilihat secara langsung, tetapi dalam bentuk tulisan sangat bagus untuk disampaikan juga. Sangat pada moto kurre semangat. Saya lagi praktek ini juga nih. Di masa corona ini memang sudah begini situasi. Kurre semangat, Bung Imelo. Oke. Bung Imelo, terima kasih senior ketua Alma Mater SMA Negeri 1. Oh ya, salam Pak Pendeta. Ya. Oke, baiklah. Jadi saya kira itu apresiasi dari beliau untuk acara kita dan ajakan untuk terus menggumuli hal ini. Nah, terima kasih. Dan para Sengana. Pak Samuel Tulak. Oh, Pak Samuel Tulak, silahkan. Ibu Nela juga nanti kalau sudah bisa bergabung ditunggu. Silakan Pak Samuel Tulak. Yo, mengkasihan ko pertama lan sa manita mo na sulit aja di BTM kita pangan tak memang kan pimpin ibadah. Oke. Mengkasihan pertama grup WA. Oh, grup WA. Silakan. Oh, ada. Masih. Silakan Pak Samuel. Ya, mau ko mbena TM ko makara sa maniman kon atama sulit nambay buta mo. Oke. Ya. Baik, Pak Samuel sudah mengajukan juga pertanyaan dalam grup ini sebelum beliau bahkan sebelum acara ini, sementara acara ini berlangsung, ada pertanyaan tadi yang ada tanggapan yang telah dikemukakan tadi bahwa di balik tradisi Manenek masih ada hal-hal yang perlu untuk dipertanyakan, sehingga bagaimana kita sebagai warga Gereja Toraja sekarang ini
menyikapinya jika kemudian hal ini harus terus dipertahankan? Ada dalam grup WA kita bersama-sama, ada pertanyaan beliau di sana. Oke, ada yang lain kah? Seandainya bicara saja kalau ada yang mau bicara. Ibu Nelia Sampai tidak ada kan? Nelia Sampai. Halo. Ya, Pak Albert ya. Matasan, silakan. Ya. Halo, Bogi Melo. Bongi Melo. Terus semangat. Saya apresiasi acara seminar ini dalam kerangka ya tentunya inilah fakta-fakta yang kita harus hadapi. Banyak hal yang perlu kita ambil hikmah daripada Mak Nenek ini yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Christian tadi dan anak saya Malni tadi sama Pak Bakti dan narasumber yang lainnya. Saya lihat dari sisi kebersamaan ini sangat bagus. Artinya bahwa Mak Nenek ini adalah kasih pulungan Tosiulu di dalam kerangka pertemuan keluarga. Pertemuan keluarga dalam momen Mak Nenek ini sangat baik sekali. Di mana di dalam Mak Nenek ini hubungan kekerabatan, hubungan persaudaraan akan sangat erat dan sangat kuat. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa Mak Nenek ini adalah satu kerangka bahwa yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta tadi bahwa penghormatan atau kerinduan kita terhadap leluhur atau orang tua kita itu yang terutama, sehingga ya orang-orang yang selama ini sudah tidak ada orang tuanya di kampung, tidak ada lagi yang mengikat mereka, hanya dengan Mak Nenek ini salah satunya untuk mengikat mereka. Karena kalau tidak ada lagi itu, Mangrara Banua hanya dilakukan dalam 10 tahun atau 20 tahun baru kita bisa kumpul. Nah, kalau tidak ada orang tua, ya sudah tidak bisa kembali ke kampung lagi. Tapi dengan adanya Mak Nenek ini salah satu momen untuk mempertemukan keluarga satu dengan yang lain di rantau. Dengan jadwal-jadwal yang sudah tentunya akan menjadi pengetahuan mereka. Dan selanjutnya bahwa Mak Nenek ini di kampung sekarang ini ada kuburan-kuburan alam atau liang-liang ini yang sudah penuh oleh mayat-mayat di dalam. Yang tidak Mak Nenek itulah Pondo tu batu. Tidak bisa lagi masukkan orang keluarga kita karena tidak ada Mak Nenek. Tapi kalau ada Mak Nenek, peti-peti yang lama di dalam atau kain-kain kapan yang sudah lapuk itu bisa kita keluarkan dan bisa menjadi dan bisa kosong lagi tempat di dalam. Sehingga para keluarga atau yang sebetulnya rumpun keluarga atau sangat tahu Pak Rapuan itu bisa memasukkan keluarganya lagi yang meninggal, sehingga membuat patane lagi, membuat patane di tempat yang strategis atau tempat-tempat yang produktif untuk pertanian ataupun tempat-tempat yang perumahan atau yang lainnya, sehingga tidak ditata dengan baik. Jadi kita bersyukur nenek moyang kita punya pemikiran bahwa batu itu tidak ada manfaat yang didapatkan, sehingga mereka bikin liang atau kaburu. Jadi mereka sudah berpikir bahwa lahan-lahan pertanian atau ini buat untuk penghidupan atau dimanfaatkan oleh manusia di dalam menafkahi mereka. Tapi kalau kita tidak melakukan Mak Nenek ini,
Ya kita bayangkan kuburan-kuburan pada penuh, petani-petani itu di mana-mana, sehingga ya kita lihat akan menjadi subur di tempat strategis yang tentunya tidak perlu untuk dirancang di tempat-tempat yang memang strategis itu. Jadi hal-hal seperti ini yang menjadi positif yang kita harus gereja dan kita semua mengambil peran di sini untuk menjawab hal-hal yang terjadi sekarang. Karena kalau kita lihat ini ya semangat dari perantau atau semangat dari keluarga ini cukup bagus untuk memberikan warna dari Mak Nenek ini. Ya kita tahu bahwa sarannya kita ada Kristen semua, jadi tentunya juga tidak akan muncul dengan model-model bahwa kita akan beri pangan atau kita berikan rokok supaya dia ini tiket, itu sudah tidak mungkin akan dilakukan. Pasti sudah versi-versi dalam kekristenan, tapi membangun kebersamaan dalam kerangka keluarga kuat dan utuh ini, ya itulah yang bisa kita ambil dari sisi positifnya. Nah, mungkin itu gambaran kami untuk melihat fakta-fakta yang ini, dan terima kasih semua pencerahan dari semua narasumber, informasi-informasi sangat bagus untuk menjadi bekal kita. Semoga apa yang dihasilkan nanti boleh menjadi satu dokumen atau suatu buku yang bermanfaat untuk generasi kita atau kita sekarang bisa memanfaatkan dengan tulisan-tulisan yang bagus. Terima kasih atas kesempatan ini. Tuhan memberkati kita. Shalom. Oke, shalom. Terima kasih Pak Albert. Jadi apresiasi terhadap acara ini dan dukungan terhadap kegiatan Mak Nenek, saya kira kurang lebih itu yang disampaikan oleh beliau ya, dengan catatan-catatan tambahan tadi. Adakah yang lain yang hendak berkomentar? Sambil Pak Nathan Lade, silahkan. Iya, selama bongi, selanasang. Salam bongi. Ya, kebetulan kuikuti dari awal seminar dan selaku pemerhati ya mungkin saya juga lama meninggalkan Toraja, tetapi perkembangan Toraja saya kira saya tetap mengikuti ya. Dan ini menarik sekali dari topik yang saya lihat ini adalah Mak Nenek, dan kalau dari aspek iman Kristen saya kira itu sudah final bagi kita selaku orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, dalam konteks Mak Nenek ini saya lihat dari sisi budaya. Ya. Kalau Mak Nenek yang kita bahas, saya lihat tadi semacam ada sedikit pemahaman yang berbeda di antara kita satu sama lain tentang makna daripada Mak Nenek. Tetapi saya ingin melihat dari semua yang pembicaraan tadi bahwa sebenarnya Mak Nenek ini tidak terlepas dari sebuah sejarah kehidupan orang Toraja. Nah, ada sedikit kelemahan, ada sedikit kekurangan kita di dalam selaku orang Toraja untuk memahami tentang budaya orang Toraja yang mungkin konteksnya adalah ini adalah sejarah kehidupan kita. Dan ini kelemahan sedikit yang saya melihat bahwa kita seakan-akan kurang atau jarang menyampaikan sejarah kehidupan orang Toraja dalam konteks budaya, tapi juga dalam konteks iman Kristen. Jadi pada prinsipnya saya lihat Mak Nenek ini adalah sesuatu ritual yang dalam tanda kutip tidak bertentangan dengan iman Kristen, tapi lebih kepada yang tadi sudah disampaikan panjang lebar tentang hubungan sosial dan berbagai hal yang disampaikan tadi. Itu sebenarnya sudah sangat cukup representatif untuk kita mengatakan bahwa Mak Nenek itu adalah sebuah rasa hubungan emosional antara
leluhur dengan kita yang sekarang masih ada sampai saat ini. Jadi saya melihat bahwa ini harus sebagai sebuah topik materi pembelajaran bagi generasi ke depan, bahwa begitu pribadi orang Toraja itu, kerukunan orang Toraja itu dibangun dari sebuah keyakinan, sebuah hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan dari sebuah kehidupan antara yang meninggal dengan yang hidup. Dan ini adalah sebuah edukasi yang harusnya kita sebagai orang Toraja sebenarnya harus memulai, dan kalau bisa tadi disampaikan bahwa dibuat dalam sebuah dokumen buku, dan ini adalah sesuatu yang saya katakan kita apresiasi yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau saya membaca ada sebuah buku tentang orang Yahudi, itu mereka belajar dari sejarah, jadi mereka maju karena sejarah. Jadi orang Toraja juga akan tadi dikatakan keberadaban itu karena sejarah. Nah, ini kita tidak bisa meninggalkan aspek sejarah dalam kehidupan kita. Jadi saya melihat sebenarnya ini mungkin ada kekurangan sedikit informasi tentang pengetahuan yang juga, tapi juga informasi dari sejarah masa lalu bagi orang Toraja. Jadi begitu pentingnya ini, mungkin kita harus sudah memulai membuka bahwa kita ini orang Toraja harus memiliki keberadaban dengan mengetahui sejarah-sejarah sebelumnya. Dan ini luar biasa sekali saya apresiasi inisiatif dari pengurus Gereja Toraja untuk kita tetap mengangkat topik-topik yang memang membangun peradaban, tapi juga memberikan informasi kepada generasi muda, terutama yang merantau, untuk mengatakan bahwa meskipun dia jauh dari Toraja, tetapi dia tetap memiliki pengetahuan informasi tentang Toraja dengan banyak hal. Jadi saya kira menjalankan atau melakukan ritual manene itu adalah bagian dari sebuah hubungan emosional yang dibangun sebagai sesuatu memberikan nilai kepuasan bagi seseorang terhadap leluhurnya, seperti yang dikatakan tadi bahwa penghargaan dan segala macam itu, saya kira itu luar biasa sekali. Dan itulah wujud, itulah ciri khas orang Toraja yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan ini yang harus kita kembangkan dan ini harus kita sosialisasikan kepada generasi muda. Ya seperti tadi dikatakan bahwa mungkin sekarang tidak ada orang lagi mak salu nenek. Padahal ini akar kekuatan bagi orang Toraja untuk mengatakan kita berangkat dari ini, kita kuat, kita maju karena ini. Dari sebuah cerita masa lalu nenek dan sejarah orang Toraja. Jadi itulah yang saya kira modal-modal informasi akan menjadikan kita menjadi orang yang lebih maju dan berkembang dan beradab. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan, sehingga di kemudian hari tidak ada pertentangan bahwa manene itu adalah sesuatu mistik, dan itu kita harus sudah final bahwa kita ini memiliki Tuhan, kita harus yakin, dan terkait dengan yang kita lakukan itu adalah sebenarnya bagian dari hubungan emosional antara yang hidup dan yang mati yang kita bangun sejak dulu, dan itulah ciri khas orang Toraja. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Kebetulan saya di Manokwari, Papua Barat. Salam Mak Bungi. Kurang semangat. Ya, saya kembalikan Pak Abraham. Mungkin saya bisa sedikit Pak Abraham. Bisa langsung aja Pak. Pak Abraham mungkin sedang tidak on, jadi langsung aja Pak, silakan. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Beberapa komentar saya sudah sampaikan di WhatsApp. Saya menanggapi pembicara yang kedua dari terakhir, saya sangat setuju bahwa orang tua kita zaman dulu itu sangat bijaksana, menggunakan liang dan bukan lahan yang subur, lahan di samping rumah, tapi menggunakan liang yang tidak boleh dikata tidak bermakna, lalu dijadikan liang. Itu saya sangat apresiasi juga orang nenek moyang kita dulu. Dan memang juga cocok juga kalau misalnya dikatakan mak nenek untuk mempersempit peti sehingga masih ada bisa jenazah dimasukkan, itu benar juga. Tapi kalau misalnya saya kan lihat postingan-postingan di Facebook beberapa tahun lalu, ini tiap tahun dilakukan kan di tempat saudara-saudara kita bagian Jakarta.
Nah kalau itu sudah menjadi tiap tahun kan TM nah mungkin kumala lalapo kumoto dalam tahun tuh pakaian mandi baru kan. Jadi bagi saya, usul saya mungkin bisa kita berikan usulan kepada masyarakat atau gereja setempat supaya janganlah tiap tahun, mungkin 10 tahun sekali atau 5 tahun sekali. Karena seperti komentar saya tadi, kan ini borosnya bukan main. Sementara kadang-kadang orang hidup tidak diperhatikan, keluarganya sakit tidak diperhatikan, pendidikan anak tidak diperhatikan. Sementara ya untuk jenazah yang sebenarnya ATM bermakna bang, tapi itu masih diurus, dihabiskan biaya banyak sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, memang pandangan kita mungkin yang ada di grup ini, mungkin semua akan setuju bahwa TM makna mistikina jolutu kemanene kita sarani, tapi pengalaman saya kira-kira 10 tahun lalu ketika saya melayani di desa, dan nenek itu juga dilakukan, saya ikut pergi, saya mengamati anggota jemaat saya, dan ya maklum lah mungkin karena warisan nenek moyang itu masih mengakar kuat dibanding iman Kristen dalam diri mereka, sehingga memang yang kurang hitungannya, anak kuaya pokada inde batukan nenek, saya mau kominalai dibaikan di Korea manuk, dedekan palu kampai, dari nenante dong, itu betul-betul saya dengar, jadi itu orang Kristen. Jadi orang Kristen kota yang berpendidikan dengan orang Kristen desa yang mungkin kurang berpendidikan dan masih terwarisi nilai-nilai leluhur, ya kita lebih bisa pokadi kumula pada mo. Jadi ketika kita melakukan nenek di tempat itu, ya pemahaman iman mereka ya masih seperti yang dulu, walaupun mereka sudah Kristen puluhan tahun. Nah di situ kehati-hatian kita untuk melakukan acara ini tiap tahun sekali lagi. Jadi janganlah dilakukan tiap tahun. Kalau toh misalnya memang gereja mengizinkan, misalnya kita melakukan, mungkin 5 tahun sekali atau 10 tahun sekali, supaya juga tidak mengganggu iman orang tua kita. Mungkin anak-anak muda mungkin tak siap menanam tapi anak tuh julu kampung, karena sekali lagi memang saya lihat langsung dengan mata sendiri, dengan telinga sendiri. Ya mungkin itu sedikit komentar. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Pendeta Samuel Tulak. Langit. Halo, Pak Pendeta. Polangi Pak Pendeta, Pak Dokter Daniel Roti Tondok baru Polangi, siap-siap. Oke Pak Dokter, silahkan. Ya, saya bersyukur ya boleh berhadapan dengan para pendeta, ya karena banyak-banyak pendeta di dalam ini ya. Kenapa saya katakan bersyukur? Karena ya pasti saya didoakan, saya diberkati dalam acara ini ya. Yang kedua, pandangan saya ini, apa didengar Bapak Pendeta? Jelas ya, jelas. Oke, terima kasih banyak. Menyingkapi ini, kalau ada 2, positif negatif, mungkin sementara lebih banyak positifnya. Tapi mungkin ada negatif. Kenapa? Karena saya setuju Pak Pendeta Pati tadi. Mantan Ketua PSI ini dimasukkan dalam kurikulum studi, sehingga hal-hal yang kita bisa masih mau berpikir, terus-menerus berpikir soal Rambu Solo, kaitan dengan mak nenek ini, itu bisa ada titik temu, karena kalau dikaji dalam bidang studi ada ilmunya tentu lebih bagus ya. Walaupun saya nangkap juga bahwa para pendeta ada yang meneliti ini. Pandangan saya juga ialah ini bagus karena mak nenek itu berarti ada pertemuan, ada reuni masyarakat Toraja. Cuma harus ditanda koma di situ, jangan sampai reuni itu malah bisa membawa masalah. Kaitan dengan pertanyaan saya juga, dan saya berpikir bahwa pada waktu mak nenek dulu ini belum ada corona COVID-19. Belum ada orang disuruh pemerintah harus ikuti pakai masker dan cuci tangan, pastilah kita sependapat itu, belum ada. Pertanyaan saya, kalau mau diadakan sekarang, saat ini,
ada tadi mengusulkan berapa tahun ya, tapi mari kita para pendeta kita atau orang-orang yang untuk persis itu akan mengkaji berapa tahun sebetulnya yang cocok mak nenek ini. Pertanyaan saya, kalau diadakan mak nenek saat ini, apa yang kita pikirkan tentang masalah hubungannya dengan COVID? Kita harus bagaimana, apa yang harus dipikirkan, memberi ide kepada proses mak nenek itu supaya dalam kondisi ini ya, supaya pemerintah tetap diikuti, harus dengan protokol kesehatan. Saya biasa bilang di WA harus ada protokol Tuhan. Nah, pertanyaan saya lagi ialah, kenapa disebut mak nenek? Di liang itu kan ada orang, bukan saja nenek, ada anak-anak usia. Walaupun pertanyaan saya ini sedikit mungkin kurang-kurang apalah ya, tapi kenapa nenek kita dulu sebut mak nenek? Apakah nenek kan uncle ya? Nenek, nah tidak ada kan nama lain atau memang sudah harus seperti itu? Saya bersyukur mendapatkan banyak ilmu dan saya ikuti terus tadi pagi. Tapi terpaksa saya ngomong sedikit ini dari beberapa pertanyaan saya tadi, dan saya senang dari yang membicarakan mulai dari pertama tadi, sehingga kajian atau pikiran kita tentang mak nenek itu sudah ada. Walaupun sekali lagi bagus sekali kalau dimasuk dalam kurikulum studi tadi itu. Yang terakhir, iman Kristen, makanya saya sebut tadi ada dua, ada positifnya lebih banyak. Yang negatifnya itu, nah pertanyaan saya dalam perspektif Kristen, kalau kita lihat mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kaidah keimanan kita, ada yang kita kan tidak tahu apa pikiran Tuhan. Jangan-jangan mak nenek itu ada yang Tuhan tidak suka, yang saya sebut negatif tadi. Walaupun banyak positifnya ya, reuni, kajian tentang nenek tadi itu ditaruh di batu, ya betul juga daripada menggunakan tanah yang harusnya di tempat lain. Sekali lagi, kalau dalam perspektif Kristen itu seperti apa? Tolong Bapak-Bapak pendeta, saya belum terlalu yang mana yang negatif itu mungkin ada yang harus kita kaji, disampaikan oleh pendeta dari mimbar sehingga orang seperti apa mak nenek itu. Saya kira itu Pak Moderator, Pak Pendeta Bram, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, itulah pandangan saya dan mungkin sekali lagi saya banyak mendapatkan kajian pandangan pikirannya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Dokter. Ada apresiasi, ada tanggapan yang bersifat mendukung, dan ada pertanyaan-pertanyaan. Baik, selanjutnya Pak Octavian Di Rantrino alias Pongolangi. Ini nanti Pongolangi, kita bicara mana nenek, kita bicara langit dunia atas juga, langit. Nama kayak, kek. Oke, terima kasih moderator Pak Paham. Pertama-tama saya mau, apakah suara saya jelas? Jelas, cuma ya ada kresek-kresek sedikit. Cukup bisa didengar. Ya. Pertama-tama saya mau mengapresiasi. Halo. Ya. Halo. Terdengar. Oke. Terima kasih. Pertama-tama saya mau mengapresiasi katakanlah tim ITGT dalam konteks ini studi tentang mak nenek ini, karena menghadirkan Pak Alo Padang sebagai katakanlah tadi sebagaimana yang sudah disinggung oleh moderator bahwa ALUKTA adalah entitas utama untuk seluruh instrumen kebudayaan terakhir. Tidak bisa itu dipungkiri. Dan saya senantiasa berharap hal itu terus diusahakan di ITGT dalam konteks bagaimana kita bekerjasama merawat seluruh pluralitas kehidupan beragama dan seterusnya dalam konteks kita orang Toraja yang tadi dikatakan oleh Pak Sulaiman Arlinggi sebagai mendapatkan harmoni, saling hormati satu dengan yang lain. Relasi harus penuh dengan rasa hormat, rasa cinta kasih. Dan saya senantiasa berharap demikian. Karena bagi saya
kita belum banyak memberikan ruang yang sungguh-sungguh terbuka. Aluk memberikan Aluk tadi Toraja memberikan semacam masuk dalam wacana publik Toraja dan mewarnai katakan saya mau katakan nilai-nilai etik, nilai-nilai etis dalam bagaimana kita berrelasi, berinteraksi dalam konteks Toraja. Saya sangat-sangat berterima kasih soal itu. Karena sejak awal saya lihat brosurnya ini mawarnya terlalu banyak, artinya satu. Wacana dominannya itu agak sedikit membuat saya bergetar gitu. Tapi semuanya berjalan dengan baik. Berikutnya saya mau Halo, sepertinya hilang suara Pelangi. Apakah hanya saya yang kehilangan suara Pelangi atau Bapak Ibu yang lain juga? Saya juga kehilangan. Pelangi. Hilang. Silakan. Sudah nyambung lagi. Bukan. Ya, nyambung. Saya narere manuk. Putus Nina. Pare-pare Pak Pendeta. Pelangi masih ada kah sebelum kita ke pare-pare? Ya, kita ke padi-padian dulu kalau begitu. Karena biasanya kalau ada acara di kampung itu kita harus tanya kepada nenek di padi-padian bahwa nenek sudah mau dinyalakan api. Yo, dinyalakan api pergi Pantai Lumbung. Silakan pare-pare Pak Arjuna. Ya. Oke, terima kasih Pak Pendeta moderator dalam hal ini. Perkenalkan, nama saya Arjuna. Sebetulnya saya dari kelas Pare-Pare, saya Jemaat Emmanuel Enrekang. Kebetulan saya dari Awan, Kecamatan Awan yang menerapkan juga kegiatan Mak Nenek ini, Pak Pendeta. Satu hal yang saya idam-idamkan selama ini adalah yang ini, kegiatan seperti ini. Karena banyaknya perspektif di luar yang bertentangan tentang makna dari Mak Nenek tersebut, sehingga ada pertentangan, jangankan di kalangan masyarakat, di kalangan para pelayan saja ada pertentangan tentang ini Mak Nenek ini. Apa dilaksanakan atau tidak, langgar atau tidak. Saya terima kasih juga kepada Bapak Pendeta Sulaiman tadi yang sudah menyampaikan alasan perspektif kekristenan tentang Mak Nenek, walaupun saya baru sadari rupanya selama ini penjelasan saya itu keliru. Yang pertama saya berangkat dulu dari gereja Toraja itu hadir bukan untuk menghilangkan adat istiadat, tapi justru hadir untuk memperlengkapi adat tersebut atau memberi makna kekristenan dari adat tersebut. Terima kasih buat itu. Yang kedua adalah makna dari Mak Nenek yang kami lakukan di Awan Rantekarua itu yang selama ini saya maknai seperti ini Pak Pendeta, walaupun itu salah dan baru saya mengetahui salah. Mengapa itu saya mengetahui salah? Karena selama ini kita tidak punya referensi tentang hal Mak Nenek itu. Hal Mak Nenek itu. Saya ke nenek-nenek bertanya tentang hal Mak Nenek itu apa alasan selama ini kenapa muncul Mak Nenek dan seterusnya, tapi saya tidak dapatkan. Dan puji Tuhan sekarang referensi itu bisa saya temukan di tempat ini, dan mudah-mudahan ini bisa muncul dalam bentuk buku, panduan, dan juga skripsi yang dari Ibu Pendeta tadi itu kalau bisa juga di-share di sini supaya menjadi pegangan bagi kami. Orang-orang yang tetap melaksanakan Mak Nenek ini. Kenapa? Karena kekurangan kita orang Toraja ini adalah kita memang mampu dalam ingatan tapi kurang dalam hal tulisan, sehingga referensi tentang Mak Nenek itu kurang. Contoh yang saya sampaikan tadi itu adalah penjelasan saya tentang Mak Nenek. Ya bang mau dikakupu alasan toh selama ini mengatakan bahwa tak ya salah tuh Mak Nenek. Cuma anggapan orang-orang dulu itu yang salah tentang hal Mak Nenek. Untunglah ada Kristen yang meluruskan anggapan itu dan memasukkan pemahaman tentang kekristenan itu, sehingga orang mulai perlahan-lahan merubah paradigma berpikir yang dulunya salah dan sekarang sudah mulai menuju ke kebenaran. Salah satu contohnya ya bang mau kupukada toh Tuhan Yesus saya dahulu hampir diminyaki
Tuhan Yesus saya dulu waktu meninggal itu mau pergi diminyaki. Apalagi orang mak nenek. Pak Mangka mau nina ada penjelaskan Pak Pendeta. Oh salah toh, tak benang merana toh, tabe toh. Aku salah. Yang kedua adalah penyampaian dari Bapak Pendeta tadi yang mengatakan bahwa sebaiknya mak nenek ini dilaksanakan sekali dalam 5 tahun. Kalau menurut saya itu Pak Pendeta, saya kurang sependapat dengan hal itu. Saya justru malah menyukai ini mak nenek dilaksanakan setiap tahun karena ada kerinduan kami yang jauh-jauh untuk datang boleh berkumpul dengan keluarga-keluarga karena kami tidak dipertemukan lagi oleh nenek kami yang sudah meninggal yang masih hidup. Kan kalau orang-orang di Toraja itu biasanya dipertemukan dalam acara Natal karena orang tua atau neneknya masih hidup. Tapi orang yang sudah meninggal nanti dipertemukan pada saat mak nenek. Jadi kita syukuri itu. Nah, kalaupun dikatakan bahwa karena setiap tahun dilakukan mak nenek akhirnya saya tidak juga tiap tahun melaksanakan kegiatan mak nenek tersebut. Nanti betul-betul ada rezeki dan ingin kita melaksanakan, maka bisa dilaksanakan lagi. Jadi kalau kita mematok 5 tahun itu kayaknya agak-agak tidak setuju dengan pendapat saya. Kalau kita mau mematok 5 tahun kegiatan tersebut. Karena disitulah ajang reuni kita. Yang berikutnya adalah tentang pemaknaan mak nenek. Nah disanga orang mak nenek, naden tupi ipi alan nalora di pokada mak nenek ya itu kan hanya mungkin lahir karena dari penamaan saja. Sama halnya kalau kita mengatakan infrared kan itu tidak selamanya merah. Dah kok mani di kuah hijau tangnya mau infrared toh. Jadi itu tentang penamaan saja. Jadi kegiatan kami di Awan itu Pak Pendeta, walaupun mohon maaf saya tadi agak keluar-keluar karena saya suka kegiatan ini. Baru disampaikan di WA dan saya sudah langsung tandai. Saya dalam perjalanan ini makanya hilang-hilang signalnya tadi. Kalau kami di Awan itu dilaksanakan bulan 9, pembukaannya tanggal 15 dan berakhir di tanggal 31. Jadi sangat tahu dibuka muliang toh tanggal 15, silakan yang ingin melaksanakan tanggal 15 memilih tanggal itu sampai tanggal 31. Mungkin demikian dari saya Pak Pendeta mewakili mungkin orang Awan dan sekali lagi mohon materi atau buku-buku yang tentang mak nenek ini dan juga skripsi dari tadi Ibu Pendeta itu kalau bisa di-share supaya menjadi bahan pegangan bagi kami di Awan terutama. Terima kasih Pak Pendeta, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arjuna dari Parepare dari Andrekan. Kalau melaksanakan tanggal 15 berarti kurang lebih seperti budaya Jepang juga mereka melaksanakan di tanggal 15. Ada budaya mak nenek mereka yang bernama Obon. Mirip-mirip. Nah, mungkin ada turunan Jepangnya saudara kita dari Awan ini. Ya ada. Ya, bercanda saja. Nah, Ponglangi sudah ada rupanya dalam tadi terputus sinyalnya mungkin kurang bagus. Silakan dilanjutkan Ponglangi. Mungkin diskusi kita ini sampai sekitar jam 20 lewat sedikit. Setelah ini saya kasih kesempatan kepada para penanggap, para pemateri kita untuk memberi tanggapan balik. Silakan Ponglangi. Terima kasih. Maaf tadi terputus. Saya jaringan yang minta maaf. Saya melanjutkan sekali lagi saya katakan bahwa pentingnya kita baca komunitas penganut agama kita untuk masuk dalam wacana publik kita, masuk warna etika publik kita, karena mereka menurut saya sangat memegang teguh nilai-nilai yang mereka percaya. Inti yang disebutkan salah satunya yang disampaikan oleh Pak Alo Padang adalah intinya keyakinan dan kepastian. Nah, betulnya yang saya mau sedikit komentari adalah kemana tadi diwacanakan atau disampaikan oleh Pak Alo Padang, kita harus membedakan sumber berkat dan saluran berkat. Kalau tadi penjelasan dari Alo Padang, kembali bukan sumber berkat, tapi menjadi saluran berkat. Kalau dalam Kristenan,
itu selalu mereka sumber Allah atau Tuhan tetap menjadi sumber berkat. Kemudian saya mau komentari artinya bagaimana kita selalu otentik, selalu jujur, mengutarakan aspek-aspek dalam kebudayaan Toraja supaya proses media learning atau yang disebut pendidikan generasi ke generasi itu tidak mudah digeser, tidak mudah dimanipulasi, tidak mudah diwacanakan secara menyimpang. Itu berikutnya poin yang saya mau sampaikan tadi. Kalau kembali nanti komentar Pak Christine atau siapapun itu, bagi saya kalau mengaitkan pokok pikiran yang disampaikan oleh Pak Raymond Alinggi tadi, bahwa intinya bahwa kita tetap membangun relasi. Jadi poin ini atau apapun itu, seantero bagaimana orang tua yang berpikir adalah bagaimana relasi itu tidak putus. Nah, ini yang bahaya karena menurut saya Pak Lohan kita menggunakan kata mati, tapi dia selalu menggunakan kata meninggal. Sahabatlah kata Rayan tadi sangat male pergi, tinggalkan. Jadi tidak ada mati. Jadi itu saya katakan bahwa kita berhubungan bukan hanya dalam mata sesama kita yang masih hidup, tapi dengan orang yang telah pergi ke dunia atas, ke dunia atas. Itu tidak bisa diputus. Nah, kalau saya kaitkan dengan teologi Kristen, bukankah pokok utama dari teologi Kristen adalah relasi? Relasi terputus sudah dibangun kembali di dalam Kristus. Jadi menurut saya di situ nilai dasar relasi kasih itu menurut saya buah teologi yang terbangun dalam makna adalah itu bahas relasi yang dihidupkan selalu kan silsilah nenek disambung karena itu relasi. Kita bicara relasi yang berulang yang disambung untuk mengatakan saya dari mana dasar konteks mitologi sehingga muncul namanya mitos asal usul dari mana saya mau kemana bagaimana. Nah itu poin, menurut saya poinnya. Jadi tidak ada tabrakan yang signifikan menurut saya ini dalam dan karena yang ini adalah memperbaiki relasi putus. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Pak Ulangi, agak terputus-putus soalnya saya dengar tapi kurang lebih bisa ditangkap laksana bisikan dari atas, sedikit banyak bisa dipahami bahwa poinnya ini menghargai perlunya dialog antara kita orang Kristen dengan teman-teman kita khususnya dari Aluk-Todolo dalam rangka semakin mendalami budaya kita, dan bahwa poin utama dari kegiatan atau ritus Mak Nenek itu adalah tentang relasi, dan relasi itu adalah sesuatu bagian yang sangat penting dari hidup, bukan hanya dengan orang yang masih hidup tapi dengan orang yang juga sudah meninggal, dan bahwa Yesus sendiri pun hadir untuk memulihkan relasi itu. Nah, saya kira itu poin ringkas dari apa yang sampai kalau saya meringkaskan. Sip Pak Pendeta, sip. Thank you. Dari mana? Oke. Jadi barangkali mungkin masih banyak di antara kita yang ingin bicara, tapi mungkin ini waktu kita sudah jam 8, barangkali kita sampai jam 8.30 saja paling lama. Saya sekali lagi silahkan kalau ada yang lapar, silahkan makan di tempat masing-masing. Saya kembalikan kepada para pemateri untuk memberikan umpan balik yang bisa memperkaya kita setelah mendapatkan respon dari para pembicara kita tadi. Mungkin pertama-tama dari Tomina, Pak Lopadang, mungkin ada tambahan informasi, pemahaman di seputar Mak Nenek yang akan disampaikan setelah mendapat tanggapan ini, respon. Silakan Pak. Oke. Sudah semangat waktu dari beberapa pertanyaan tadi serta masukan bahwa memang pemahaman tentang Mak Nenek
menurut pandangan Aluta bukanlah berarti diambil dari kata harfiah, arti kata bahwa nenek artinya sudah memiliki cucu. Ya, sehingga ya tuh yang ada orang yang masih kecil, ada orang yang usia memanipulasinya. Yan na to tayo pada tutusin na tayo panipatama. Mana di kuari itu di sili, jadi kalau di sili, jadi kalau di sili batu, di sili kayu, nah, macam-macam. Nah itu arti mak nenek, ya artinya mak nenek itu artinya sudah leluhur, orang meninggal. Ya, jadi siapapun yang ada di dalam liang atau memang wajib pada saat nenek untuk dibersihkan atau diganti pakaiannya atau dengan cara-cara yang lain, kecuali kalau yang masih baik isyaratnya di sondaikan. Tetapi itu sebagai salah satu tujuannya tadi adalah untuk meningkatkan kesimpulannya Tolino dengan keluarganya yang sudah meninggal, karena hubungan antara manusia ada dua, manusia yang masih hidup dengan manusia yang telah mati. Nah, kemudian pemahaman yang berikut bahwa ada tadi yang menyatakan bahwa tak ada bisa tutodolo lambengki katuan di kode nupa narampo membengki tua male masih masak kita romo inde anta masak ke mangrib madarin di solanasang. Ini adalah satu doa-doa harapan. Ya karena kita tahu bahwa kesimpulan atau orang yang meninggal dan telah dianggap membalik pun sudah sangi sungam itu tumampana sang tarampa kamu tumanggaraganna. Artinya seandainya na salama lah dikuari kumua ya te keluarga yang sudah meninggal dan membalik uang lana tiro miriki ikamai tanim pente langan na beng na puok pun na kon ni me na kita inda tu bisa ku matua na bengki kumua ya pokoknya itu te bang kana ditiro masih dalam keadaan melarat. Nah kemudian kepercayaan Alutsolo pada zaman dahulu biasanya mak nenek itu karena kadang-kadang ada waktu-waktu tertentu sehingga mak nenek tidak bisa dilakukan karena ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu muncul biasanya dalam rambut tukak. Nah, yang dalam rambut tukak biasa ya tuh pare tengah melopong atau kehidupan nenek bang sangat masih tedong pak tubai Maroko. Nah, terus memang secara langsung tekna dikua ya tuh penyebabnya tuh tekna di mana nenek. Tetapi yang nasusi itu pondok, ya tuh minalan pondok waktu tuh parenya si mak misa mak kombongan mak apa buntu tumang nate. Nasusi mate tuh patuan ta malas sulas supana nasanga nenek torolota. Oyate to mina no disanga biang rante. Yate di podiala biang rante, di pua biang karang biang rante, di podang kanan tengah pele-pele. Artinya yang patudulalang itu cuma itulah penyebabnya. Nah, jadi yate biang rante, tekna sembarang kita bisa melaksanakan. Nah, yang namang kamu di Poga Uto, biasanya itu masih uli selama 3 hari tak ada manusia mia. Jadi itu semua bola di Poga Umum. Nah, artinya sudah ada yang itu naik Alutsolo itu, maka tuh Alutsolo tak tapi sampai kada punah titik tak yakin semua nang lata pokok. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, ada juga saudara kita tadi menyatakan bahwa ya tutunuan nenek enak ditunuan tu terong te tandukna. Semestinya ya te anu ya te yang nalan Alutsolo tak arena mengikat.
ia ria na biasa menikah. Misalnya kita nenek tala di tunun tero sama 52, waktu di sama 55, waktu di keluarga sapurandanan, tapi sekalipun sapurandanan itu reke dan demi juga di pitu lopo, TM batasi tu terong, tetapi yang na terong di kuala di sasaran punti nenek atau terong ya to, nah ternyata ada maksud-maksud lain oleh orang hidup. Itu bisa maksud-maksud lain di koba atau milandan atau teroria atau koba atau di luar karena susi telalina atau ada hal-hal lain sehingga enak itu untuk teroria tahu. Ya metode biasa memang ditiro tindo. Yo mai nenek itu dolo tu dolo men dolo lampan. Jadi yang metode teh nama di bang di pokada. Ya metode mai nayen na di tero di kola di nakan ya sekarang pun tito teroria tahu. Di alam moya di kan lalu di mana nenek itu dua di nanda pak balai di kok kamu nanti rete patuannya teh iyan na milang mana maru ada apa tu acara na negosia lam idarane teh dong ya duka kita dong mangka di pasul bahasanna nate na ditunu biasa meloni mbak tu mati. Kita tidak tahu apakah ini masalah kekuatan magis ataukah bagaimana, tapi itu masih sering terjadi. Ya mungkin biasa ya kebanyakan sekarang ini yang sama 22 itu terong nama di pokada melakukan nenek todolo tapi mati di perkembangan toh kami ada todolo di perkembangan tuti. Seperti apa itu juga di negara lain sehingga itu tidak ya toh pakai yang ada kai. Kemudian ini prosesnya tentang liang memang itu sangat memang baik. Leluhur kita memang jauh lebih pintar menghadapi melihat perkembangan ke depan sehingga mereka lebih mencari tempat-tempat yang tidak berproduksi. Nah, kita sekarang yang sudah membuat patahan tadi mana tempat-tempat yang sangat baik, indah, justru dibuat di situ. Tetapi itulah yang perlu dikembangkan ke depan supaya kita kembali ke leluhur kita tentang cara pembuatan liang-liang itu kembali. Nah kemudian masalah mak nenek perlu tidaknya, yaitu tergantung dari kebersamaan. Tetapi kalau dari sisi anugerah, memang itu satu kewajiban bagi orang yang masih hidup untuk memperbaharui, memperbaiki. Sudah ada Pak Pendeta tadi membuat ada 4 bagian sebagai salah satu wujud kasih pakaborosan lako keluarga kita yang sudah meninggal dilakukan seperti itu terhadap bentuk kita atau saudara kita dalam hal bentuk fisik, tetapi dalam hal iman ya itu sudah selesai karena amatulun. Ya, saya kira cukup begitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Tomina Pak Alopadang dari Balepe yang mewakili saudara kita dari kepercayaan Alukta boleh hadir berbagi penghayatan tentang salah satu hal mendasar dari kehidupan berketorajaan kita. Apakah para pemateri yang lain masih ada yang ingin memberi komentar atas hal-hal yang telah disampaikan tadi? Mungkin ya maksimal 2-3 menit untuk menyampaikan kalau ada. Ya, Pak Simon Palamba, silahkan. Ya, kurang semangat. Saya kira mungkinkah ke-6 pemateri ini akan ketemu khusus ada hal-hal yang mungkin disamakan persepsi ya, termasuk yang disebut Pak Alopadang tadi itu bukan karena ya terjemahan nenek ini bukan diterjemahkan dari bunyi ya dan maksud nenek, tapi ada sesuatu yang tersirat di situ.
Yang kedua, saya kira perlu kesepahaman karena saya menggarisbawahi dari Pak Sekum tadi bahwa ini dalam rangka untuk ada sebuah harmoni ya. Nah, yenna tak ada di Pasitiro nasang tu semua kaitan hidup orang Toraja itu dan tumpang tindih dako. Sehingga memang betul-betul harus dilihat dari berbagai sudut kumot yang nasusi itu pasangan tate tak siarakan nasi salah to nasangan nende to jo. Jadi harus memang di pasita munasan supaya jangan sampai kita membangun paham yang tumpang tindih dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Saya misalnya ambil satu contoh. Mungkinkah betul bahwa di Manene itu bisa dipokok itu mapondi? Tak asyara karena lah mungkin si salah motek semua natai ya tutoraya yang penduan dan gue dapat apa kalau sangat tak erna lah bisa laku pokada bang nasang dolo teh karena lah di pasitamu nasang to mante tu patangaran dolo sangat susi bang ridolo to pak moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang lain dari pemateri kita, apakah ada komentar-komentar tambahan? Saya tak bisa melihat layar penuh ini, jadi silahkan. Orang tua kita Pak Bati ada? Nah, mungkin kehilangan sinyal. Pak Sulaiman Rolinggi ada? Halo, apakah saya yang hilang sinyal ini? Maaf, Pak. Masih aktif, Pak. Aku rekatu kekurangan sinyal teh. Melori. Ya, Melori. Oke lah, mungkin tidak semua lagi hendak memberi tanggapan. Yang pasti adalah semua yang masuk sekarang ini menjadi bahan pergumulan untuk kemudian nanti diramu oleh ITGT dalam kaitan dengan kebutuhan Gereja Toraja berteologi secara kontekstual, khususnya kalau kali ini dalam kaitan dengan nenek. Kecenderungan dari percakapan kita pada saat ini mengarah pada melihat bahwa dalam maknanya itu banyak nilai-nilai positif yang perlu untuk kita lestarikan di samping beberapa nilai-nilai yang lain yang perlu untuk kita kritisi. Nah, secara khusus tadi kalau dari Pak Sulaiman Rolinggi ketika menyetir pikiran tentang pilar agama yang terdiri atas 3, mitos, ritus, dan etikanya, dan kurang lebih itu setara dengan kalau kita berbicara soal budaya, kita berbicara soal keyakinan atau idenya, soal aktivitasnya, dan soal artefaknya. Ini yang perlu kita gali karena khususnya bagi kita warga Gereja Toraja, kita sudah punya mungkin pada level ritus sudah kita lakukan di berbagai tempat walaupun masih menjadi pertanyaan. Dari aspek etikanya kita sudah menemukan berbagai hal, tapi pada faktor pertama yang justru merupakan fondasi pokok dari pilar beragama ini yaitu mitosnya, itu yang mesti kita temukan juga sehingga kegiatan kita kalau kita nyaman ini nanti tidak merupakan suatu seremoni belaka, tapi sesuatu yang sungguh-sungguh dibangun atas dasar sebuah fondasi atau keyakinan yang betul-betul berdasar pada keyakinan Kristen yang kita anut, yang kita percaya. Jadi itu pekerjaan-pekerjaan kita untuk kita lakukan. Tapi tadi kita sudah mendapatkan juga dari Pak Christian tentang bagaimana tradisi ini dalam konteks orang-orang di zaman Alkitab, kita bisa menemukan bahwa selalu ada aspek yang bersifat kontinuitas dan ada diskontinuitas. Jadi memang tidak selalu bahwa apa yang telah ada terdahulu semuanya harus terpelihara
di dalamnya, karena sama seperti budaya juga merupakan sesuatu yang selalu dinamis dan berkembang. Melihat perkembangan zamannya, maka ketika kita membawa nenek sekarang ini, tentu ada hal-hal di dalamnya yang perlu untuk kita lihat sebagai hal-hal atau dimensi yang baru yang kita perlu munculkan, terutama dalam kaitan menjadikan agama atau kepercayaan itu menjadi suatu kekuatan sosial yang bersifat membebaskan orang dari mungkin tradisi yang mengungkung kita selama ini, atau mungkin juga penyimpangan dari tradisi atau budaya yang sudah bias sehingga berkembang meliar sedemikian rupa lalu kemudian hilang fondasi. Nah, itulah tugas kita dalam kaitan ini, dan bukan hanya tentang mak nenek, kita akan terus melakukan studi-studi tentang ketorajaan, karena saya kira itulah konsekuensi dari penamaan gereja kita menjadi Gereja Toraja. Secara khusus saya lihat dalam diskusi kita pada saat ini, saya menemukan ada satu poin atau mata rantai yang masih terhilang, yaitu rupanya kita membutuhkan sebuah pendalaman, pemahaman dari perspektif psikologis. Nah, karena berbicara soal nenek itu, kita berbicara soal hal yang bersifat getaran emosional, ya, dalam hubungan dengan sesama, bahkan dengan orang di dunia yang lain. Jadi saya kira tinjauan itu perlu, terutama dalam menjawab misalnya, memahami misalnya berbagai kegelisahan-kegelisahan yang biasa muncul karena biasa kumako, biasa kena tambahin nenek, biasa metundan teme nenek, dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu pun perlu dicoba untuk didalami dengan menggunakan perangkat psikologi sosial kah, atau psikologi agamaan, supaya kita bisa melihat lebih jernih dan bagaimana kita menempatkan itu nanti ketika kita hendak melestarikan budaya ini. Ada rekan kerja saya dari ITGT yang tentu ingin berbicara, mungkin bisa menyampaikan hal-hal lain, agenda-agenda lain yang akan kita lakukan ke depan. Saya beri kesempatan kepada Pak Alfius Pasulu. Silakan. Baik, terima kasih Pendeta Abraham. Hanya menegaskan saja bahwa kegiatan ini sifatnya trigger memulai dari sebuah kegiatan besar ITGT, yaitu studi tentang mak nenek, dan ujungnya adalah menerbitkan buku tentang mak nenek. Dengan demikian, maka pada akhirnya nanti kita tidak lagi meraba-raba tentang apa sih mak nenek itu, khususnya bagi generasi kita ke depan. Jadi segera setelah itu kami akan bentuk tim peneliti. Yang pertama-tama unsur ITGT sendiri, bidang penelitian, dan kita akan menjaring tenaga-tenaga peneliti muda. Di dalam grup ini saya sudah sampaikan ke proponen Gabriel Alolinggi, kebetulan melayani di konteks wilayah adat Sangpiak, itu Pak Nene Ranto Wilayato. Juga ada proponen Rapan dari daerah Ponglu, juga wilayah adat yang melaksanakan mak nenek, dan beberapa lagi. Karena itu Bapak Ibu mohon dukungan untuk ini, dukungan doa. Bisa juga Bang Syed dikuat bahwa Bapak Ibu bisa mendukung dalam dana untuk kegiatan penelitian ini, karena ini akan membutuhkan kerja yang ekstra, akan terjun ke lapangan, dan space penelitian akan dibuka. Karena berdasarkan materi tadi, ini menjadi tradisi dalam konteks Toraja keseluruhan. Jadi bukan hanya konteks wilayah di Paris ya, Pangalak, Riau dan sekitarnya, tapi Toraja secara keseluruhan. Saya kira itu saja Pak Abraham. Saya kembalikan. Ya Pak. Ya, oke. Terima kasih. Oh ya, Pak Ishak Pasulu. Ya, silakan. Mari, ini kerja juga di silakan. Oh ya, terima kasih. Selamat malam, salam sehat. Ya, barangkali memang perlu ada kesepahaman bersama mengenai konsep mak nenek itu sendiri. Seperti sudah digambarkan Pak Pendeta Bakti tadi, bahwa dalam setiap wilayah adat di Toraja ini, itu kan masing-masing berbeda-beda versi, dan apalagi kalau dikaitkan dengan Pak Soleman tadi mengenai mitos-mitos yang melatar belakanginya, saya kira ini perlu ada kesepahaman bersama tentang konsep mak nenek itu.
Karena ketika konsep itu akan kita generalisasi untuk seluruh katakanlah Toraja ini, nanti ada versi mak nenek dan mungkin pada wilayah-wilayah adat tertentu tidak mengenal namanya mak nenek. Tetapi sebenarnya yang kita maksudkan itu bahagian dari itu juga. Nah, sehingga ini perlu mengenai kejelasan sebetulnya konsep mak nenek itu yang kita maksud mana. Apakah kita akan memilah misalnya konsep mak nenek pada wilayah adat Balpo atau Intingalo kesemuanya dan wilayah-wilayah lainnya. Tapi itu pun juga kita masukkan dalam konsep mak nenek. Nah, misalnya tadi di dalam wilayah adat misalnya Sak dan Balusu, ketika konsep mak nenek itu kita mau sebutkan ke sana, nah mungkin itu tidak akrab di dalam kehidupan keseharian mereka. Nah, sehingga ini menurut saya perlu sebuah kejelasan, apalagi kalau ini sudah dibukukan nanti dan ini akan menjadi sebuah kajian. Ini ada konsep mengenai mak nenek itu yang kita maksudkan yang mana ya. Tapi yang terakhir saya apresiasi sekali dengan acara hari ini dan mudah-mudahan kita bisa lanjutkan terus. Dan ada satu tambahan kalau menurut saya bahwa ritus-ritus yang ada ini, kegiatan-kegiatan lain saya sudah banyak yang menjelaskan tadi. Ini saya lebih mendekati pada pelaksanaan upacara-upacara ini sebagai sebuah modal sosial yang ada di Toraja, merupakan sebuah kekuatan budaya dari masyarakat Toraja dalam menyikapi berbagai perubahan-perubahan ke depan. Sebab ini kalau dikatakan Pak Dokter tadi mengenai COVID, saya kira lewat mak nenek juga itu dan lewat berbagai upacara itulah modal sosial yang begitu besar yang menjadi kekayaan kita dari orang-orang Toraja ini. Terima kasih, selamat malam untuk semuanya dan terutama untuk senior kita Bapak Pendeta Bakti, selamat malam, tetap sehat dan tetap semangat. Bongi Melo. Oke, baik. Terima kasih. Jadi memang kita perlu terus memperdalam pemahaman di sekitar hal ini. Dengan keragaman wilayah adat yang terdapat di Toraja, memang ada saja hal-hal di mana kita mungkin bisa bertemu dalam konsep-konsep pemahaman itu, tapi bahwa adanya varian yang berbeda sangat mungkin juga terbuka. Dan arah kita ke depannya ini adalah membuat warga Gera Toraja semua berteologi dalam konteksnya. Sehingga kalau kita misalnya sudah punya fondasi teologis tentang apa di balik, entah kita namakan mak nenek atau apa namanya, penghormatan terhadap leluhur kah, yang itu juga ada di berbagai tempat, fondasi-fondasi teologis itu dapat dijadikan sebagai modal untuk kemudian makin dikembangkan secara lebih dinamis di konteks-konteks masing-masing kita. Karena tak mungkin, ya mungkin agak susah untuk membawa satu pemahaman budaya dari suatu lokalitas tertentu di Toraja ke lokalitas yang lain. Tapi pasti kita punya titik temu, dan itulah saya kira yang dimaksud oleh Pak Ishak Pasuruh tadi dan juga dari Pak Ketua Wilayah 2. Mungkin perlu ada pertemuan-pertemuan untuk pendalaman melihat perjumpaan pemahaman ini secara lebih mendalam. Oke, terima kasih. Dan Bongimo, ini hanya istilah atau nakwa dipakai maatun dan dolo supaya kemudian kita semakin bergairah ke depan, turut berpikir secara lebih serius bagaimana menjadi orang Toraja sekaligus menjadi warga gereja. Sehingga kegerejaan kita dan ketorajaan kita menjadi suatu identitas yang integral, utuh dalam diri kita, tidak kita lihat sebagai suatu hal yang terpisah. Karena pribadi kita itu adalah satu, di dalamnya ada ketorajaan, di dalamnya ada kekristenan yang membentuk kita. Mengakhiri ini, saya hendak mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber yang telah memberikan pandangan mereka, pengetahuan mereka yang sangat berharga bagi kita. Kepada Pendeta Malni Matasak, teruslah bertumbuh dan teruslah matasak dengan ilmu-ilmu ketorajaan. Ya, kepada Pak Simon Palamba, terima kasih juga. Orang tua kita Pak Sulaiman Bati, sangat banyak hal baru tadi yang baru kita dengarkan. Dan Pak Mitoto masak kesak ke. Kamu telah mandu Buddha duka laki kutanai laku teh.
Pak Sulaiman Olinggi, terima kasih. Banyak pencerahan dan demikian juga dengan Pak Christian Tanduk yang membantu kita untuk menyelami masuk ke dalam upaya pemahaman Mak Nenek ini dalam perspektif ketorjaan. Terutama sekali juga terima kasih kepada orang tua kita, Tomina, Pak Alo Padang. Kalau ada hal-hal dalam diskusi ini yang mungkin agak berbeda-beda, saya kira itu saya lihat Pak Alo Padang sudah terbiasa hidup dalam percakapan di Toraja. Saya lihat itu sudah hal yang biasa dan tentu bukan hanya kali ini Pak kami menantikan kehadiran Bapak. Kita ingin membangun Toraja berbasis nilai yang saya kira kita bisa jumpakan dari keyakinan Kristen dan keyakinan atau paham Alukta. Kura semangat bongi mo jomete na lamitung kanan pasunir ko kampung ko balepe hati-hati di jalan dan ia to jola ape ki mindetu sang polo rikide na kutiro pa sudah memfasilitasi dari sana ya, dari berbagai tempat, dari Madura terima kasih, dari Australia Pak Andre belum bicara tadi, Pak Andre Buchanan ada juga, dan dari Papua dari berbagai tempat. Saya tak mau kusabu si mise-mise kurang semangat sang torayan ki sang inaki solna sang la morekin palobo ke torayan morekin palobo ke patonganan ta masaranirnya na sekaligus matoraya torayan na kusanga ya moto tu lelen tete bongi ate mohon maaf atas kekurangan saya dalam memandu acara ini dan menutup pertemuan kita pada saat ini. Saya minta kesediaan ada saudara Eko Timbang, lansia parakah, untuk bicara. Kawan kita dari ITGT juga ini, sekaligus pengenalan figur. Pak Eko. Ada Eko. Oh, tadi Pak Eko. Pale marere manuk. Oh, pale marere. Oke, kalau begitu. Mari kuliah. Oh, male. Ya, Pendeta Seni barangkali ya. Ini juga beliau yang sangat menggumuli budaya Toraja. Pimpikiran persembahyangan, masihkah di sana? Ya. Nah, silahkan. Oke, mari kita tenang, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan langit dan bumi, kami bersyukur atas waktu yang indah dengan pemikiran hikmat yang Tuhan anugerahkan sehingga boleh bersama-sama bersungguh-sungguh untuk melihat apa yang baik, penting di dalam hidup kami sebagai gereja Tuhan, gereja Toraja, untuk menjawab pergumulan-pergumulan warga gereja supaya tetap ada di dalam Kristus, secara khusus yang sedang mencari jati diri melalui kegiatan atau ritual Mak Nenek. Terima kasih untuk para pemateri, terima kasih untuk setiap orang yang boleh berpartisipasi di dalam Zoom meeting ini. Nama Tuhanlah yang dimuliakan, dan di dalam Roh Kudus kami senantiasa mengenali kebenaran Tuhan melalui ritual-ritual yang sedang dikerjakan secara khusus di kamar ITGT. Terpujilah namamu, keselamatan bagi semua orang percaya di malam ini dan selama-lamanya. Di dalam nama Allah Tritunggal kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Seni. Mungkin ada bagusnya kalau semua wajah dimunculkan dan kita print screen. Kita foto sebentar. Bolehkah wajah-wajah dimunculkan supaya kita bisa foto-foto? Nah, budak-budak Pak tak merkusabu sih misa-misa ki kur semangat kamu solnasang. Kurre budak. Ya. Pasti dulu. Belum karena layar ini tak bisa menangkap semua, mana satu layar untuk bisa ku foto.
Saya ke layar yang lain dulu. Kawan saya.